Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa nahsul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftub Bastul Birri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karwani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsir wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Waliya wa Syekh Ahmad Hudari wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Bustami Mustafa, summa ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajaz Arkona binti Ahmadi wa Abiyati Muslim Qasan wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeung Nabi iku idara analikane ningali sapa jeung Nabi al-matara ing udan, qala mongko nuli ndonga sapa jeung Nabi, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma du Gusti sayyiban, mugi-mugi paring udan panjenengan, paring udan nafi'an ingkang bermanfaat. Akhrajahu, akhraja ngetokaken sapa Imam Bukhari lan Muslim hu ing hadis. Artinya hadis ini muttafaqun alaih kan itu. Wa an Sa'id radhiyallahu anhu, Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku da'a donga sapa jeung Nabi fil istisqai ing dalam salat istisqa. Dongane terus pundi? Allahumma jallilna sahaban katsifan, Allahumma du Gusti jallilna, mugi-mugi meratani tuan na ing kita sahaban ing mendung, katsifan kang kandel, qasifan kang akeh bledeke, zaluqon kang deres, duhukan kang akeh kilate, tumtiruna kang ngudani tuan na ing kita minhu saking sahaban iku, saking semula dari mendung itu, rudadan kang akeh telese, kiton kang cilik napa niku cilik dampak negative, sahlan kang deres, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wa dzat kang agung wal ikram lan kang mulya. Rawan ceritaan hadis sapa Abu Awanah fi sahihi, ing dalam kitab sahihnya Abu Awanah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lan sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah, kharaja miya sapa Sulaimana, Nabi Sulaiman alaihi salam, alaihi mugitu katuraken betul Sulaiman assalamu ta keselamatan, yastasqi hal amri udan, kali njaluk udan sapa Nabi Sulaiman, fara'a mongko nuli ningali sapa Nabi Sulaiman namlatan ing semut, mustalqiyatan kang lumah, ala dhahriya ing atase gegere si semut, rafi'atan hale wong kang junjung qawaimaha ing pira-pira sikile si semut, ilas samai maring langit. Artinya kalau kakinya diangkat ke atas, ya kakinya semut kan tangannya semut itu kan itu. Jadi kakinya semut itu menengadahkan ke langit. Wah, itu. Jadi Nabi Sulaiman ketika mau meminta hujan itu ternyata lihat semut seperti itu. Terus taqulu hale ndonga sapa semut, Allahumma
inna khalqun min khalqik laisa bina ghinan an suqyak. Allahumma du Gusti inna setune ingsun setune kita iku ya khalqun makhluk min khalqika saking makhluk panjenengan. Laisa ora ana iku bina kita apa ghinan semugih ora butuh an suqyaka saking siraman udan panjenengan. Ya Allah, kami ini juga makhlukmu. Kami itu juga butuh dengan kasih hujan kan itu. Nah, karena semua sudah berdoa seperti itu, faqala maka nuli ngendika sapa Sulaiman kepada kaumnya, napa pengendikane Sulaiman, irji'u padha bali sira kabeh faqad suqitum maka teman-teman bakal den udani sira kabeh bid'awati ghairikum lawan dungane sakliyane ira kabeh. Rupane dungane sinten? Dungane semut. Nah, ngoten kan itu. Tadi semut itu juga bisa berdoa kan itu. Jangan dibayangkan bahwa hanya manusia yang bisa berdoa. Makhluk-makhluk Allah yang lain juga bisa berdoa. Hanya sayangnya kita yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengetahui bahasa mereka kan itu. Makanya kenapa kita tetap harus berbuat baik ya kepada siapa, tidak hanya kepada sesama umat manusia tetapi kepada makhluk Allah yang lain. Gitu. Dulu itu hewan-hewan piaraan Rasulullah itu kan dikasih nama kan itu ya, dikasih nama. Jadi kalau dipanggil itu dengan panggilan kesayangan kan. Seperti itu kan itu. Wan Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku istasqa amre siraman atau nyuwun udan sapa jeung Nabi fa asyara maka memberi isyarat sapa jeung Nabi bi dhahri kafaihi kelawan gegere epe-epe kanjeng Nabi ila samai maring langit. Akhrajah ngeten hadis sapa Muslim Imam Muslim. Artinya mboten ngeten tapi ngeten. Nah, ngeten nggih. Tangannya itu yang ini yang di atas. Bi dhahri kafaihi. Sampun ini bab tentang istisqa sudah, sekarang kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang pakaian. Bab libasi. Ai hadza taqiban nerangkan tentang al-libas atau penganggu. An Amir al-Asy'ari sang Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ketika sapa Amir qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakunanna yakti teman-teman ono min ummati setengah saking umatku sapa aqwamun pira-pira kaum. Jadi ini adalah umat Muhammad, umatnya Rasulullah. Barangkali termasuk kita kan itu yastahilluna kang padha ngalalaken yastahilluna kang padha ngalalaken sapa ummati yastahilluna kang padha ngalalaken sapa aqwam pira-pira kaum itu al-khazza ing sutra. Jadi ini bisa dibaca al-khazza, bisa dibaca al-hira. Ada yang membaca al-khazza, ada yang membaca al-hira. Apa bedanya? Kalau al-khazza itu artinya menghalalkan sutra, tetapi kalau dibaca al-hira itu artinya zina. Jadi ada dari kaumku nanti yang dia menghalalkan sesuatu yang semestinya diharamkan oleh orang. Menghalalkan berarti menghalalkan sesuatu yang haram kan itu. Apa yang dihalalkan? Yang pertama sutra, yang kedua ada yang matan zina. Wal harira lan sutra kan itu. Tentu ini konteksnya yang kalau al-harira itu diharamkan itu bagi laki-laki. Nanti hadis berikutnya ada penjelasan terkait dengan itu kan itu. Jadi ini artinya apa? Di sini ternyata Rasulullah menggunakan layakunan min ummati aqwamun yastahilluna khazza wal harira. Itu artinya bahwa umat Rasulullah itu ketika dia memakai sutra dia dosa. Ya bagi yang laki-laki. Kenapa dosa? Karena dia melaksanakan sesuatu yang haram. Tetapi dosa pun itu masih tetap dianggap sebagai umat Muhammad. Buktinya apa? Rasulullah mengatakan layakunanna min ummati aqwamun. Itu. Artinya bahwa orang yang berbuat dosa sepanjang masih bersyahadat dan hidup pada masa sekarang itu tentu akan dianggap sebagai umat Rasulullah. Nah, agar kita mantap kalau kita betul-betul umat Rasulullah ya ada dua jalan. Yang pertama adalah melaksanakan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah yang boleh, karena ada sunnah Rasulullah yang tidak boleh kita laksanakan kan itu. Dan kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Nah, ngaten. Sholawat itu tidak
Salawat itu dizikirkan, tidak untuk ditulis kan itu. Karena sedemikian sayangnya saudara kepada Rasulullah, saudara bikin sholawat di tembok saudara yang begitu indah, tetapi tidak pernah dizikirkan, ya nggak ada manfaatnya kan itu, nggak ada manfaatnya. Sama dengan sebagian umat Islam itu sekarang membuat satu poster. Posternya apa? Posternya kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersumpah, saya bersumpah saya ingin mati untuk membela ini kan itu. Ya, membela ini, membela tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah yang seperti itu nanti di akhir banyak manfaatnya? Saya pikir tidak banyak manfaatnya. Yang banyak manfaatnya adalah manakala lesan kita itu rutobun min qauli la ilaha illallah. Lesan kita yang basah dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah kan itu. Terus tidak cukup. Jangan sampai menjadi orang yang kaosnya disablon kalimat tauhid, topinya disablon kalimat tauhid. Begitu melihat ada orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung dicap itu sebagai pelaku bid'ah. Jangan sampai seperti itu bertolak belakangan itu. Padahal yang diminta oleh Rasulullah itu adalah memperbanyak zikir kan itu, memperbanyak zikir. Rutabun biqauli la ilaha illallah, bukan menulis seperti itu semestinya. Makanya kita harus belajar yang benar lah itu. Rawan cerita hadis Abu Dawud wa aslu hadis itu fil Bukhari, ketua Imam Bukhari. Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu, sayyid Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Hudzaifah, naha nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashriba yen to nginum kita fi aniyati dhahabi saking wadah yang terbuat dari emas wal fiddati dan perak. Wa anna kula lan nyegah yen to mangan sapa kita fiha ing dalam dhahab lan fiddah atau ing dalam fiha ing dalam aniyah. Wa an lubsil hariri lan saking memakai pakaian yang terbuat dari sutra tipis wadibaji dan sutra tebal. Wa najlis alayen tong lungguh kita alaihi ngatasé harir dan dibaj itu. Rawanya hadis Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi ini, tapi larangan ini juga kalau memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak itu semestinya juga berlaku untuk perempuan, tidak hanya untuk laki-laki. Tapi kalau memakai emas yang diharamkan itu untuk laki-laki, perempuan tidak. Memakai sutra juga begitu, yang diharamkan untuk laki-laki, wanita tidak kan itu. Ada yang berpendapat, ini perlu penelitian. Kenapa laki-laki tidak boleh pakai emas sementara perempuan pakai emas? Karena emas itu mengandung ada satu senyawa yang mempunyai dampak buruk kepada imunitas tubuh kita. Kalau pada saat-saat tertentu bahwa pengaruh itu tidak terbuang kan itulah. Katanya wanita itu pengaruh buruk dari emas dan perak dan sutra itu akan terbuang ketika wanita itu menstruasi kan itu. Nah, kalau pendapat ini benar, berarti apa? Seorang wanita yang sudah tidak menstruasi berarti kan tidak boleh pakai emas dan sutra kan kalau gitu. Kita tidak tahu kebenarannya, tapi memang ada pendapat yang seperti itu. Oke. Rawah cerita hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala sahabat Umar naha jika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri saking memakai pakaian yang terbuat dari sutra illa maudi'a usbu'aini au thalathin au arba'in, illa maudi'a usbu'aini kecuali angin sak ambane driji loro au thalathin atau driji telu au arba'in atau driji papat. Muttafaqun alaih wallahu ta'ala fa kulli muslimin, kedua Imam Muslim. Jadi menurut Umar bin Khattab itu Rasulullah itu melarang seorang laki-laki memakai pakaian yang di sana ada sutranya kecuali apa? Manakala hanya ada selebar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Nah, itu. Artinya kalau pakaian itu mayoritas terbuat dari sutra tidak boleh. Tetapi kalau hanya sebagian kecil yang terbuat dari sutra makanya boleh. Kan sarung BHS ya, sarung BHS.
itu kan sebagian kan terbuat dari sutra kan itu. Nah, sepanjang kandungan sutranya itu kecil, sedikit, ya ulama mengatakan tidak apa-apa. Sama dengan emas kan itu. Jadi bagaimana kalau emasnya itu tidak 24 karat, tetapi 12 karat, boleh atau tidak? Bagi laki-laki, ada yang berpendapat boleh. Sepanjang kandungan emasnya itu lebih rendah kan itu. Jadi itu pendapat. Jadi ya ulama itu seperti itu, ulama. Jadi ulama itu apalagi sesuatu yang waqi'i itu ya, sesuatu yang waqi'i, sesuatu yang real terjadi, sesuatu yang tidak real terjadi. Itu kalau di kitab-kitab sering dibahas kan itu. Sering dibahas. Yang tidak real terjadi. Saya dulu pernah ngaji kitab, ini agak porno, cuman ini saya sampaikan ya, ada porno itu. Seandainya ada seorang wanita yang mempunyai vagina atau farji sebesar pintu dan ada orang laki-laki masuk ke situ, itu wajib mandi atau tidak? Itu ulama membahas sampai ke sana kan itu, membahas sampai ke sana. Ada juga yang berpendapat, ada juga sampai membahas seperti ini. Andai kata ada seorang suami meninggal dan ketika meninggal itu dalam keadaan syahwat sama istrinya kan itu. Dan ketika sudah meninggal itu tetap zakarnya tetap berdiri, itu bagaimana kan itu? Itu dibahas oleh ulama seperti itu kan itu. Itu artinya ulama itu memikirkan hal yang wakil itu sudah beres semua lah itu. Sehingga hal-hal yang sangat sulit terjadi itu, yang sangat jarang terjadi itu dibahas kan itu. Dan apakah pernah terjadi? Kata teman saya pernah ada terjadi itu yang seperti itu kan itu. Itulah ulama, hebatnya ulama. Kita itu kadang-kadang hal-hal yang terjadi tidak terfikirkan kan itu kan. Kenapa tidak terfikirkan? Karena kita sering memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu jadi gitu. Itu. Kita sekarang kan sering kerumpi hal-hal yang tidak ada manfaatnya kan itu. Ngeten. Wa Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rakhasa memberikan kemurahan, memberikan dispensasi sapa kanjeng Nabi li Abdurrahman bin Auf, untuk Abdurrahman bin Auf, wa Zubairi lan Zubair fi qamisil hariri, ing dalam memakai pakaian yang terbuat dari sutra, fi safarin dalam satu perjalanan. Kenapa Rasulullah memberikan kemurahan kepada Abdurrahman bin Auf sama Zubair untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra ketika dalam satu perjalanan dalam rangka untuk bertempur perang dan semanten itu? Masalahnya min hikatin, disebabkan karena ada penyakit gatal, kanat kang ono apa hikah iku bima terjadi bagi Abdurrahman bin Auf sama Zubair. Abdurrahman bin Auf itu kan seorang yang teramat sangat kaya kan itu ya. Kena juga penyakit kudis kan, penyakit kulit kan itu. Ngeten. Muttafaqun alaih. Wa an Ali bin Abi Thalib, sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ketika sebuah Ali bin Abi Thalib kasani Nabi hullatan siyara. Hullatan itu ada yang berpendapat itu adalah slayer atau selendang, ada yang mengatakan hullatan itu adalah gamis. Gamis itu dari bahasa Arab qamis ya, qaf bil qaf mestinya kan itu, tapi dibaca gamis, niru-niru wong Mesir kan itu, gamis. Jadi seperti itu. Jadi kasani ngenggoni ning secepaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan ing dodot pepaes kang lurik kuning siara kan itu ya, siara yang ada napa niku ada sutranya. Fa kharajtu mongko nuli miya sapa ingsun via dengan memakai khullah niku, faraitu mongko ningali sapa ingsun al ghadaba ing kemarahan fi wajhi ing dalam wajah Kanjeng Nabi. Fasyakaktuha mongko nuli motong ingsun ing napa niku ing khulah niku baina nisai, atau memberikan ya, setelah dipotong diberikan ala nisai ing atase pira-pira wong ngoten ingsun. Muttafaqun alaih, muttafaqun disepakati apa ali hadis wa hadza hadis iku lafdhu Muslim, lafaz Imam Muslim. Jadi ketika Ali itu memakai pakaian yang terbuat yang di dalamnya ada sutranya kan itu, intinya ada siarah itu ada sutranya itu,
dan terlihat oleh Rasulullah, itu terlihat marah kan itu. Dan akhirnya pakaian itu dipotong kan, dan diberikan kepada salah satu keluarganya yang perempuan kan itu. Kok nggak dibuang sekalian? Nah ini bedanya orang sekarang sama orang dulu kan itu. Kalau orang sekarang kan begitu pakaian tidak dikendaki langsung dibuang kan itu. Kalau orang dulu enggak. Rasulullah itu pakaiannya ketika sobek itu ditambal ya, ditambal. Sekarang kan enggak kan itu. Apa ada orang ke kampus terus pakaiannya sobek? Ada Pak. Itu celananya sobek, emang disobek kan itu. Disobek, ditambal, celana-celana jin kan gitu kan. Katanya biar ada nilai seninya katanya seperti itu kan. Ya, namanya anak muda. Terus kita teruskan lah ini yang menunjukkan bahwa yang diharamkan untuk memakai sutra itu untuk laki-laki. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ketika sabda Rasulullah, uhillat dhahabu wal hariru li inathi ummati. Uhillatin halalakin apa adzabu emas wal hariru lan sutra li inathi ummati maring pira-pira wong wadone umatku. Wa hurrima latin haramaken apa adzab wal harir ala dzukurihim ing atase pira-pira wong lanange ummati. Jadi yang haram memakai sutra dan emas itu laki-laki, yang perempuan boleh. Nah, itu. Rawajatul hadis Ahmad Imam Ahmad wa Nasai Imam Nasai wa Tirmidzi wa sahaha lan yuhakan usabat Imam Tirmidzi ing hadis. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ini berbicara tentang boleh enggak kita itu memakai pakaian yang indah. Wah, itu memakai pakaian yang indah. Jadi pakai pakaian yang terlihat berharga mahal. Seperti yang dicontohkan oleh siapa waktu itu? Oleh Imam Hanafi ya. Imam Hanafi itu memakai sutra, memakai jubah yang teramat sangat mahal. Saya lupa kalau dirupiahkan itu. Pokoknya jutaan harganya kan itu. Boleh enggak memakai pakaian seperti itu kan itu. Nah, ini kita bisa mendasar pada hadis ini. Wan Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ketika sahabat Nabi, innallaha sedherek Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah idza an'ama nalikane paring nikmat sapa Allah ala abdihi ing atase hambane Allah nikmatan ing satu kenikmatan ayyara yen to weruh yen to ningali athar nikmatihi asar nikmati ing atase labete nikmati Allah alaihi ing atase abad. Jadi Allah itu suka manakala apa nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu diperlihatkan kan itu. Makanya membeli baju bagus itu boleh. Membeli motor yang bagus itu boleh. Membeli mobil yang bagus itu boleh, manakala niatnya apa dalam rangka untuk menunjukkan nikmatnya Allah kan itu. Jadi semestinya Islam itu sedemikian lengkapnya kan itu. Saya tak memakai pakaian sederhana sajalah agar tidak menunjukkan kesombongan. Nah, kalau niatnya seperti itu dalam hati boleh, tapi kalau diomongkan itu nggak boleh. Ada orang yang lagi saya harus memakai pakaian yang bagus. Kenapa? Saya syukuri bahwa penghasilan saya tinggi. Nah, itu juga boleh kan itu ya. Mensyukuri nikmat Allah. Nah, itu. Makanya nanti kalau sampean sudah bersuami kan itu, suami sampean berpenghasilan tinggi, sampean bisa minta ke suaminya untuk membeli baju yang bagus, yang harganya berapa? Piro sing harganya piro Mbak Sasa? Apa? Menurut sampean yang baju bagus itu harganya berapa sih kalau sekarang? Apa mau niru Syahrini yang tas saja harganya 1 miliar? Apa tas Hermes atau apa kan itu 1 miliar? Atau yang kalau 1 miliar sudah berlebihan lah menurut saya lah untuk berupa tas kan itu. Ya mungkin kalau wanita baju yang harganya 1 juta kan sudah bagus lah itu 1 juta. Itu boleh. Nanti kalau suaminya gak ngasih, kasih tahu hadis ini kan itu. Ini loh Mas, enak hadisnya loh Mas. Itu sunnah hukumnya kan itu, sunnah hukumnya kita menunjukkan kalau kita adalah mendapatkan nikmat dari Allah. Tetapi jangan sampai seperti ini, pakaiannya bagus, pakaiannya indah, orangnya kikir kan itu jangan sampai.
Ada orang butuh datang disambut dengan mukanya ditekuk kan itu. Iya, jadi bikin orang yang datang kepada Anda manakala dia butuh sesuatu dia akan menjadi tersenyum. Nah, jadi senang kan itu kan. Betul. Okay. Kita itu kan kalau ada orang datang minta sumbangan itu kan pada dasarnya dia itu datang memberikan kita tiket menuju ke surga kan itu. Nah, kalau ada orang datang memberi tiket ke surga masa kita sambut dengan marah kan enggak kan itu. Jadi kita bersyukur manakala dipercaya orang. Ada salah satu alumni yang Kediri itu dulu saya dorong untuk ke S2, alhamdulillah lulus S2 ilmu tafsir kan itu karena beliau hafid kan itu dan membuat pondok tahfidz kan itu beberapa temennya itu dia punya santri datang sebulan sekali ke teman-temannya, ke gurunya gitu untuk menghidupi sekolahnya, untuk menghidupi pondoknya kan itu. Ini kan indah sekali kan itu, indah sekali. Jadi tetapi kalau kita terkenal, jadi kalau ada orang minta kita itu kepala tekuk ya tentu tidak akan datang ke rumah kita kan itu. Jadi kalau mereka datang kita sambut dengan tersenyum kan itu dan seterusnya. Karena orang yang banyak sedekah itu saya bisa meyakinkan bahwa tidak akan mungkin kekurangan. Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah kan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsirah. Barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah, hutang yang baik, yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu, maka Allah akan melipat-lipat gandakan. Jadi, seperti itu. Makanya saya itu terus terang sampai pada satu keyakinan, kalau penghasilan kita pengen meningkat, cara yang perlu kita perjuangkan adalah tidak bagaimana mencari celah-celah agar mendapatkan cara-cara mendapatkan rezeki baru itu. Tapi kalau yang saya yakini adalah kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan zakat kita, insya Allah rezeki kita akan bertambah kan itu. Kalau kita berpendapat bahwa rezeki bertambah itu dengan upaya kita, kan itu. Nanti kadang-kadang ada orang yang menggunakan cara-cara yang tidak benar kan itu. Dalam rangka mendapatkan rezeki. Bila jadi kalau dia pejabat dia korupsi kan itu. Karena dia yakini kalau tidak saya upayakan seperti ini, maka penghasilan saya tidak bertambah. Tetapi kalau kita meyakini semakin kita perbesar sedekah kita, semakin kita perbesar zakat kita, insya Allah nanti rezeki kita akan ditingkatkan oleh Allah kan. Akan ditingkatkan oleh Allah. Itulah yang saya yakini. Datang. Rawajat al-hadis sebal Baihaqi, Imam Baihaqi. Kita tambah satu. Wa Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahal jika sahabat Nabi an lubsil qasi saking pakaiane orang-orang daerah Qasi wal mu'asfir lan pakaian yang dikasih warna-warna kuning kan itu. Rawajat al-hadis Muslim, Imam Muslim kan itu. Kenapa kok ini tidak boleh kan itu? Karena pada waktu itu pakaian warna kuning itu banyak dipakai oleh orang-orang kafir. Terus kenapa kok tidak boleh memakai pakaian yang ini yang jadi di sana itu pakaiannya orang Qasi itu pakaian yang di sana itu banyak lubangnya dan ada garis-garisnya. Iya, seperti anak muda yang kalau memakai celana jin itu celananya dibolongi ya. Ben ketok metal kan itu kan. Itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi seperti itu. Ya memakai pakaian yang biasa-biasa saja lah itu ya. Tidak usah yang neko-neko kan itu. Saya sering katakan untuk menjadi hebat itu tidak perlu kita tunjukkan. Kadang ada orang kan rambutnya dipirang kan itu. Terus kalau perlu ini dikasih ditindih. Tapi begitu mau ketemu turis, mau foto tidak bisa ngomong kan itu. Ini kan lebih baik kita pakaiannya biasa-biasa saja, ketemu turis, kita bisa ngobrol kan itu. How do you do kan itu. Dan seterusnya, where are you from dan seterusnya. Kan asik kan itu, pakaiannya biasa-biasa saja kan itu. Tapi bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, ilmu-ilmu lain bisa kan itu. Lebih asik itu daripada pakaiannya kayak yoyo kan itu. Tapi serba tidak bisa kan itu. Makanya
kita perlu tingkatkan itu kompetensi kita, perlu kita tingkatkan kemampuan kita kan itu. Seperti itu. Dan insya Allah kalau kita terus berusaha nanti oleh Allah ilmu kita akan ditambah dan semoga dengan tambahnya ilmu juga bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita sehingga nanti terus semakin tua, semakin tambah umur ketakwaannya akan menjadi semakin meningkat kan itu. Tanda kalau dia ketakwaannya meningkat adalah hatinya menjadi hati yang lembut kan itu. Ketika menerima informasi-informasi yang mengharukan dia bisa meneteskan air mata kan itu. Ketika melihat mahasiswanya itu gagal dia bisa ikut sedih kan itu kan. Dan seterusnya. Ada orang tua datang ke sini kan itu ngasih tahu Bapak yoga kula niku semester sekawan welas kan itu. Kula pengin yoga kula niku saged mari. Kula nyuwun tulung kan itu. Akhirnya betul saya tanya, anu Pak jenengan ajak putrane jenengan teng mriki. Betul diajak ke sini. Nah, saya tanya, Mbak sampean pembimbingi sapa itu. Akhirnya tak kasih tahu pembimbingnya. Bu ini apa masih dengan sampean seperti ini kan itu kan itu. Seminggu tak tunggu, 2 minggu tak tunggu ada kabar beritanya. Saya tanya lagi saudaranya yang mengantarkan ke sini. Terus pundi ponakane jenengan iku nganu Bapak ngancam bapake. Ngancam terus pundi? Nek aku dipaksa kon lulus, aku luwe apik mati. Wah, ini yang menyedihkan kan itu ya. Orang tuanya pengen anaknya selesai jadi sarjana, anaknya tidak siap kan itu. Ini kan ada salah bunda mengandung kalau gitu kan itu. Jadi ada sesuatu yang salah kan itu. Ada sesuatu yang salah. Jadi oleh karena itu jadi ya saya bersedih dengan kejadian-kejadian kayak seperti itu. Sementara ngeten pengawasan kita pada pagi hari ini dan marilah kita tutup bersama pengajian ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.